Selamat siang Bu, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang rekombinasi DNA pada pembuatan insulin. Yang pertama, saya akan memberikan pengertian tentang rekombinasi DNA, yaitu proses penyatuan molekul 2 DNA dari spesies yang berbeda. Contohnya, dari DNA bakteri yang digabungkan dengan DNA manusia yang nantinya akan menghasilkan DNA rekombinan. Inti dari DNA rekombinan adalah digabungkannya 2 DNA dari 2 spesies yang berbeda yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, produk dari DNA rekombinan adalah yang pertama, ada hewan transgenik. Nah, jadi hewan transgenik itu adalah hewan yang memiliki gen dari spesies yang lainnya. Contohnya itu ada ikan emas transgenik. Nah, jadi ikan emas transgenik itu bisa bercahaya di dalam air yang gelap. Selanjutnya ada tikus transgenik. Nah, jadi tikus transgenik itu biasanya digunakan untuk meneliti penyakit pada manusia. Nah, selanjutnya juga ada salmon transgenik. Jadi salmon transgenik itu ukurannya akan jauh lebih besar daripada salmon pada umumnya. Selanjutnya ada tumbuhan transgenik. Jadi tumbuhan transgenik itu adalah tumbuhan yang telah disisipkan DNA dari tumbuhan atau spesies berbeda yang lainnya. Contohnya itu ada padi emas yang memiliki beta karogen. Lalu ada jagung bete yang tahan akan hama. Selanjutnya adalah tomat falsafer yang akan tahan lebih lama daripada biasanya. Nah, lalu produk lain dari DNA rekombinasi adalah hormon insulin. Nah, jadi dulu itu tuh hormon insulin bisa didapatkan dari pankreas sapi atau babi. Nah, tapi sekarang itu udah nggak perlu karena teknologi yang semakin canggih. Jadi manusia dapat memproduksi hormon itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam rekombinasi DNA. Komponen yang pertama itu ialah gen target. Gen target adalah gen yang akan disisipkan dan diharapkan hasilnya. Dalam proses pembuatan insulin, maka gen targetnya ialah gen insulin. Gen insulin dapat ditemukan di sel tubuh, terutama di bagian pankreas. Lebih tepatnya, ditemukan di Pulau Langerhans. Di Pulau Langerhans itu ada sel beta dan juga sel alfa, yang dimana sel beta itu adalah sel yang menghasilkan hormon insulin. Komponen yang selanjutnya ialah sel wadah. Sel wadah ialah sel yang menerima DNA rekombinan. Nantinya sel inilah yang akan mengalami perubahan sifat dan juga sel ini yang akan dikembangbiakan atau diperbanyak. Sel wadah yang biasa digunakan ialah sel bakteri, karena bakteri adalah organisme uniseluler dan selnya bersifat prokariotik sehingga susunan struktur sel bakteri lebih sederhana. Sel wadah yang paling sering digunakan dalam proses pembuatan insulin ialah bakteri Escherichia coli, karena mudah dimasukkan plasmid, mudah diperoleh dan juga dipelihara, cepat berkembang biak, dan tidak mengandung gen yang berbahaya. Lalu komponen yang kedua adalah vektor. Vektor sendiri adalah gen yang membawa atau memasukkan gen ke sel wadah. Biasanya yang digunakan adalah plasmid bakteri. Plasmid bakteri sendiri adalah rangkaian DNA terkecil yang berbentuk lingkaran atau sirkuler yang berada di luar DNA utama. Ini DNA utama, ini plasmidnya. Nah, plasmid itu berperan sebagai cadangan utama DNA pada sel bakteri. Plasmid banyak digunakan sebagai vektor karena yang pertama dapat dipindahkan dari satu sel ke sel yang lain atau transformasi. Yang kedua dapat bereplikasi. Yang ketiga dapat disisipkan DNA asing. Yang keempat sifat plasmid pada sel induk dapat diturunkan. Plasmid memiliki berbagai jenis. Yang contohnya ada PBR322 dan PUC18. Dalam pembuatan gen insulin, plasmid yang sering digunakan adalah yang plasmid PUC18. Kenapa plasmid PUC18 yang sering digunakan? Karena yang pertama, dia memiliki ORI. ORI itu adalah origin of replication. Origin of replication adalah tempat awal mula berreplikasi. Lalu yang kedua ada AMP. AMP itu adalah gen yang membuat bakteri kebal terhadap antibiotik ampicillin. Lalu yang ketiga adalah LAGZ. LAGZ adalah gen yang memproduksi enzim beta-galaktosidase. Enzim beta-galaktosidase sendiri adalah enzim yang digunakan untuk memecah atau memetabolisme laktosa. Sehingga kalau plasmidnya punya gen LAGZ, berarti bakteri bisa memetabolisme laktosa. Lalu yang terakhir ada MCS. MCS itu singkatan dari multiple cloning site.
MCS ini adalah tempat gen target disisipkan. Lalu komponen yang terakhir yang diperlukan dalam proses rekombinasi DNA adalah enzim. Enzim ini ada dua yang diperlukan, yaitu enzim DNA ligase dan enzim restriksi. Enzim restriksi sendiri adalah enzim yang digunakan untuk memotong DNA dan menghasilkan gen target. Jadi si DNA ini dipotong untuk menghasilkan gen target yang diinginkan. Kemudian juga untuk memotong plasmid. Nah, perlu diketahui enzim restriksi yang digunakan pada DNA dan juga pada plasmid itu harus sejenis. Selain itu, enzim restriksi juga harus memotong di urutan basa nitrogen yang sejenis. Misalnya nih, di DNA memotong pada urutan GAA, TT, C. Maka pada plasmid juga harus memotong pada urutan basa nitrogen GAA, TTT, C. Nah, selain itu, enzim restriksi juga itu biasanya bekerja pada urutan yang spesifik, yaitu urutan palindromik. Urutan palindromik sendiri itu apa sih? Nah, urutan palindromik sendiri itu adalah, bisa dilihat kalau di atasnya ini kan GAA, TT, C. Nah, maka pada bawahnya jika dibaca dari belakang GAA, TT, C ini akan menghasilkan sama gitu, GAA, TT, C. Kalau dibaca dari belakang juga GAA, TT, C. Di sini juga sama. Di atasnya itu CCGG, maka di bawahnya kalau dibaca dari belakang CCGGG. Nah, itulah urutan palindromik. Lalu enzim restriksi ini menghasilkan dua jenis potongan runcing sama potongan tumpul. Nah, kalau potongan runcing ini bisa dilihat ya kan dipotong di sini sama dipotong di sini. Hasilnya ini menghasilkan untayan tunggal. Jadi nggak dua lagi gitu, ini satu doang. Kalau potongan tumpul ini kan dipotong nih di sini. Nah, menghasilkan ini masih dua untai nih, masih ada dua di sini, ada dua. Nah, kalau dalam rekombinasi DNA itu yang sering digunakan itu potongan runcing. Nah, potongan runcing karena ini menghasilkan untayan tunggal. Nah, kan tadi seperti yang sudah dijelaskan kan enzim restriksi itu memotong DNA sama plasmid di urutan basa nitrogen yang sama. Jadi kalau mereka disisipin nih si DNA gen target itu disisipin di sini misalnya, ini akan membentuk kan komplemen. Jadi akan membentuk ikatan hidrogen. Kalau misalnya pakai potongan tumpul, karena ini kan udah ada komplemen nih, satu sama lain itu udah komplemen. Jadi kalau si gen target disisipin, nggak akan membentuk ikatan hidrogen. Jadi lebih mudah lepas di sini. Makanya kalau biasanya yang digunakan dalam proses rekombinasi DNA itu potongan runcing, karena biasanya itu akan membentuk ikatan hidrogen sehingga menempel lebih kuat. Lalu enzim yang kedua adalah enzim DNA ligase. Enzim DNA ligase adalah enzim yang digunakan untuk menyambung ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah ikatan antara gula dan fosfat. Nah, nanti kan plasmid itu kan dipotong, terus gen target itu juga kan sudah didapatkan. Nah, gen target ini akan dimasukkan ke plasmid oleh enzim, akan disambungkan ke plasmid oleh enzim DNA ligase. Nah, yang tadi kan GAA, TTC itu kan dipotong. Misalnya ini dipotong ujungnya sticky end, terus menyatu lagi nih. Nah, A sama T ini kan A sama T sama A ini kan akan membentuk ikatan hidrogen kan. Ini kan ini udah nyatu nih, tapi G sama A sama G ini belum nyatu. Nah, pasti ada celah di sini. Nah, celah ini akan ditutup oleh DNA ligase sehingga akan menghasilkan ini nih, nggak ada celah lagi di sini. Lalu setelah komponen-komponen yang tadi, kami akan membahas tentang proses rekombinasi DNA, terutama dalam pembuatan insulin. Yang pertama ada isolasi DNA dan plasmid, bertujuan untuk memisahkan DNA atau plasmid dari bahan atau zat lain seperti protein, karbohidrat, dan sebagainya. Jadi dalam proses pembuatan insulin ini akan dicari gen yang mengandung insulin. Lalu kemudian gen tersebut akan diisolasi. Jadi dalam proses ini gen dan plasmid siap untuk dipotong. Lalu tahap yang kedua adalah pemotongan plasmid dan juga DNA. Jadi plasmid ini akan dipotong sehingga nanti ini kan tadinya lingkaran, nanti dia itu terputus seperti terputus gitu. Kemudian yang kedua itu pemotongan DNA. DNA yang dipotong itu adalah DNA yang mengandung gen target. Gen target di sini adalah gen insulin. Jadi hasil pemotongannya ini adalah gen target saja. Gen-gen lain yang tidak diperlukan itu nanti akan dipotong di bawah. Nah, ini dia hasil pemotongannya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, enzim restriksi itu memotong di
urutan basa nitrogen yang sama. Bisa lihat di sini ya. GCTTA, sini GCTTA, di sini AATTCG, di sini juga AATTCG. Kemudian ini juga di urutan yang palindromik, dan juga enzim retriksi yang digunakan untuk memotong plasmid dan memotong DNA juga itu enzim retriksi yang jenisnya sama. Sehingga nanti jika disatukan ini sama ini AATT sama TTAA akan komplement, sehingga nanti akan bisa menyatu dengan sempurna. Tahap yang ketiga adalah tahap penggabungan. Nah, jadi gen target atau gen insulin yang telah terpotong akan digabungkan dengan plasmid bakteri yang telah terpotong juga. Nah, jadi karena gen target dan plasmid bakteri itu dipotongnya menggunakan basa nitrogen yang sama, maka mereka itu akan saling komplement atau mempunyai ikatan hidrogen. Nah, nanti gen target sama gen plasmid dan plasmid bakteri itu akan digabungkan sehingga jadi seperti ini. Nah, tapi kan di sini masih belum nyatu ya, masih ada kayak rongga-rongganya. Nah, nanti rongga-rongganya itu bakal disatuin biar jadi kayak gini menggunakan enzim ligase. Nah, sehingga kalau jadi kayak gini nanti jadi ikatan mereka jadi kuat sehingga akan tercipta DNA rekombinan. Nah, ini adalah plasmid yang telah mengandung gen target. Jadi gen target ini disisipkan di MCS. MCS ini tuh adanya di daerah laksi. Nah, jadi setelah gen target disisipkan, nanti laksinya itu yang awalnya aktif akan menjadi non-aktif, sehingga bakteri yang mengandung plasmid rekombinan tidak dapat memetabolisme laktosa lagi karena laksinya ini udah nggak aktif. Lalu dalam proses keempat ini merupakan proses injeksi atau transformasi. Ini merupakan proses memasukkan plasmid rekombinan ke dalam sel wadah. Sel wadah yang dimaksud merupakan bakteri E. coli. Dalam proses ini, plasmid rekombinan akan dimasukkan ke dalam satu wadah yang berisi bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini harus berada dalam fase log atau masa aktif membelah. Setelah itu akan dilakukan proses heat shock yang artinya kulit panas. Hal ini dilakukan agar membran plasma dari bakteri E. coli lebih permeabel sehingga si plasmid rekombinan ini akan lebih mudah masuk dalam sel bakteri. Setelah itu DNA rekombinan akan mentransformasi sel sehingga hasilnya adalah bakteri E. coli yang sudah memiliki plasmid rekombinan. Nah, dalam proses keempat tadi kan setelah dilakukan heat shock. Nah, dalam proses heat shock ini tidak semua sel bakteri dapat mengambil plasmidnya, sehingga ada beberapa sel bakteri yang tidak mengandung plasmid bakteri seperti ini. Nah, lalu dalam proses DNA rekombinasi juga ada beberapa plasmid yang menempel duluan sebelum gen targetnya itu berhasil disisipi, sehingga plasmidnya ini nggak mengandung DNA rekombinan seperti ini contohnya. Kemudian ada juga yang dimana plasmidnya itu udah dipotong, gen targetnya juga sudah disisipi, tapi gen targetnya ini menempel terbalik gitu. Jadi seperti ini juga. Terus ada juga sel bakteri yang mengandung plasmid rekombinan yang benar seperti ini yang ada hitamnya. Nah, untuk mencari sel bakteri mana yang mengandung plasmid bakteri yang benar, maka dilakukanlah screening. Yang pertama itu dilakukan pemberian ampicillin. Nah, pada sel bakteri yang tidak mengandung plasmid, maka ketika diberi ampicillin dia akan mati karena seperti yang sudah diketahui sebelumnya, dalam plasmid ini terkandung gen AMP, yang dimana gen AMP ini adalah gen yang membuat bakteri kebal terhadap antibiotik ampicillin, sehingga ketika tidak mempunyai plasmid, si bakteri ini pasti akan mati ketika diberi ampicillin. Kemudian bakteri-bakteri lain yang mengandung plasmid itu pasti akan hidup seperti ini, hidup. Nah, kemudian untuk menentukan plasmid mana yang mengandung gen target, diberikanlah X-gal. X-gal ini termasuk salah satu jenis laktosa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam sebuah plasmid ini pasti ada namanya gen laksi, yang dimana gen laksi ini berfungsi untuk memetabolisme laktosa. Nah, ketika sebuah gen target disisipi di gen laksi ini, maka otomatis gen laksi ini akan nonaktif, sehingga bakteri yang mengandung plasmid rekombinan pasti tidak bisa memetabolisme laktosa lagi. Oleh karena itu dilakukan pemberian X-gal, yang dimana bakteri yang mengandung plasmid rekombinan yang benar pasti tidak bisa memetabolisme laktosa. Nah, ketika dilakukan pemberian laktosa, maka plasmid yang mengandung DNA rekombinan atau plasmid rekombinan pasti akan berwarna putih. Dan bakteri yang mengandung plasmid yang tidak mengandung gen target atau gagal, ini pasti akan berwarna biru karena
dalam bakteri ini plasmidnya ini masih mempunyai gen laksi yang aktif sehingga masih bisa memetabolisme laktosa, sehingga yang plasmid yang tidak mengandung gen target ini pasti akan berwarna biru. Nah, pemberian laktosa ini disebut juga dengan blue and white screening, yang dimana yang berwarna putih ini adalah sel bakteri yang mengandung plasmid rekombinan, sedangkan yang berwarna biru adalah sel bakteri yang mengandung plasmid normal, plasmid yang gagal, plasmid normal atau plasmid yang gagal. Lalu setelah dilakukan screening, maka akan dilakukan sequencing. Yang dimana sequencing ini adalah urutan basa nitrogen. Nah, dalam sequencing ini akan dicek nih urutan basa nitrogen dalam DNA. Ketika terjadi mutasi, maka plasmid tersebut dianggap gagal karena tidak bisa digunakan lagi. Namun ketika terjadi silent mutation, yang dimana silent mutation ini masih tetap menghasilkan jenis asam amino yang sama, sehingga plasmid tersebut masih bisa digunakan. Nah, jadi hasil dari proses screening dan sequencing ini adalah sel bakteri yang mengandung plasmid DNA rekombinan yang benar. Lalu pada tahap ke-6, setelah diketahui sel bakteri mana yang memiliki plasmid rekombinan atau DNA rekombinan yang benar, maka sel bakteri tersebut yang akan dikembangbiakan atau diperbanyak. Lalu pada tahap terakhir ini, sel bakteri yang sudah diketahui memiliki plasmid rekombinan akan terus-menerus dikembangbiakan, sehingga nanti akan membentuk sebuah populasi yang mampu menghasilkan insulin dalam jumlah banyak. Setelah itu, hormon insulin akan dikumpulkan yang nantinya akan diberikan kepada penderita diabetes.